Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin, anak-anak kita bisa bertemu ya, dan para semua peserta didik SMKN 1 Malang yang mengikuti melalui virtual di YouTube. Semoga kita semua senantiasa sehat dan tetap lancar puasanya. Amin. Oke, untuk kali ini kita melaksanakan pondok Ramadan ya, dalam 3 hari ini. Untuk materi hari ini mengenai baca tulis Al-Quran. Baca tulis Al-Quran yang mana kita bahas yang pertama di materi baca tulis Al-Quran ini mengenai nun sukun atau tanwin. Nah, ini dasar sekali, materi dasar yang sangat penting ya. Kita nggak mungkin bisa untuk membaca Al-Quran sampai jauh, sampai bisa lancar ketika dasarnya belum bisa. Nah, yang mana materi dasar ini adalah nun sukun dan tanwin atau tanwin. Untuk mulai, mari kita membaca bismillah bersama-sama ya, untuk memulai materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Yang pertama mengenai pengertian bacaan nun mati atau tanwin, yang mana nun mati atau tanwin adalah hukum bacaan yang terjadi apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Ada 29. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah tersebut, maka nanti ada pembagiannya, nama bacaannya. Ini adapun cara membacanya tergantung huruf-huruf yang mengikuti nun mati atau tanwin tersebut. Ini pembagiannya ya. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah tahu atau sudah diajarkan di TPQ-nya maupun di madrasah diniyah yang mengikuti madrasah diniyah atau TPQ di rumahnya. Nah, yang pertama kan ada apa ini? Idhar halqi. Nah, yang kedua Idgham bilguna. Yang ketiga Idgham bilguna. ya, yang keempat Iqlab. ya, Iqfa ikhfa hakiki. Nah, ini ada berapa berarti? 5. Ada 5 untuk pembagian nun mati atau tanwin, hukum nun mati atau tanwin. Nah, ini ada idhar halqi, lebih difokuskan namanya, bukan hanya idhar saja. Namanya kalau dalam nun mati itu idhar halqi. Nanti karena ada di mim sukun juga ada namanya idhar Syafawi. syafawi, banyak, ada idhar komariah juga, makanya idhar halqi. Nah, begitu juga ini ikhfa hakiki. Nah, kalau dalam bab nun mati, karena nanti di bab mim sukun juga ada namanya ikhfa syafawi. Ini ada 5 tadi ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adapun pembagian huruf-huruf tadi dalam bab nun mati yang ada 5 tadi ya. Cuma ini saya persingkat untuk idghamnya. Nah, ini nanti ditinggalkan. Yang pertama idhar. Ada 6. Untuk huruf idhar itu ada 6. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, maka dinamakan bacaan idhar. Cara bacanya gimana idhar itu? Jelas, harus jelas. Ini apa saja? Baca coba. Ha, kha, Ain, ghain, ha. Terus yang kedua idgham bila gunnah. Nah, ada idgham bila gunnah. Hurufnya ada ini, ada 2. Apa saja ini? Ra, lam. Ra dan lam. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu 2 huruf ra dan lam ini, maka dinamakan bacaan idgham Bila guna. Cara bacanya tanpa mendengung. Nanti untuk selanjutnya contoh-contohnya. Yang kedua ini idgham diguna. Ada 4. Apa saja? Mim, nun, waw, ya.
jika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu 4 huruf ini maka dinamakan bacaan. Idgham biguna. Nah, cara bacanya gimana? Dengan mendengung. Biguna itu dengan mendengung. Kalau bila guna tanpa mendengung. Yang ketiga ini bacaan iqlab. Ada berapa hurufnya? 1. Apa saja? Ba. Nah, cara bacanya? Hah? Nah, apa? Menjadikan suara tanwin atau nun menjadi mim. Itu nanti contohnya ya. Yang terakhir dari bacaan hukum nun mati atau tanwin adalah ikhfa. Ini ada berapa hurufnya? 15. Apa? Ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dod, to, dot, fa, qaf, kaf. Ya, ini ada 15 ya. Ada 15. Jadi cara bacanya gimana? Samar. Nah, ini kadang yang dibingungkan ikhfa sama idgham biguna ini mirip-miripnya. Jadi ada bedanya. Kadang sama mendengungnya kalau cara bacanya. Nah, ini yang kadang banyak yang sulit membedakan. Nah, nanti di contohnya kita praktekkan. Itu mengenai hukum nun mati dan tanwin. Nah, ini mengenai contoh-contohnya ya. Ini tadi sudah jelaskan ya, artinya jelas. Jika ada nun mati bertemu 6 huruf itu tadi maka dibaca jelas. Coba ini contohnya. Nah, yang singkat-singkat. Yauma idzin khasi'atin. Coba. Yauma idzin khasi'atin. Nah, jadi harus jelas. Yauma idzin khasi'atin. Yauma idzin khasi'atin. Jadi nggak boleh yauma idzin itu masih ada dengungnya. Jadi harus langsung yauma idzin khasi'atin. Coba sekali lagi. Yauma idzin khasi'atin. Yang kenapa dibaca idhar itu tadi? Karena ada Tanwin bertemu kha. Tanwin bertemu kha. Kha itu tadi masuk dalam salah satu huruf Idhar. dalam hukum non mati atau Tanwin. masuk ini. Terus coba dibaca. Salamun hiya. Kenapa dibaca idhar? Karena tanwin bertemu kha. Paham ya dari sini? Intinya jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 ini hamzah ha kha ain ghain ha maka dibaca jelas atau bacaan idhar halqi ya, idhar halqi. Ini dasarnya masih dasar untuk atau materi yang pokok dalam ilmu. Nah, ini masih banyak sekali ya. Nah, ini jadi ini jadi ringkasan nyari di Al-Quran. Nah, nanti tugasnya para peserta didik yang mungkin di Pondok Ramadan itu nanti ya, saya tugaskan di antara 5 hukum bacaan nun mati atau tanwin itu nanti untuk mencari contoh di Al-Quran mengenai bacaan hukum nun mati atau tanwin itu tadi. Jadi kelima-limanya ada. Ada idhar halqi, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab, ikhfa. Nah, itu tugas yang pertama itu nanti ya, makanya nanti mungkin bisa diambilkan 1 ayat ya. Jadi 1 ayat minimal 1 ayat. Maksimal terserah. Yang penting 1 ayat, jangan nggak sampai 1 ayat. Nanti terus dilingkari mana bacaannya dalam hukum nun mati atau tanwin. Nah, ini kalau ini tambahan saja ya. Ini tidak masuk dalam hukum nun mati atau tanwin. Ini ada idhar mutlak. Nah, idhar mutlak itu idhar
yang apa? Pernah tahu idhar mutlak yang pernah pelajari? Yang berada dalam satu kalimat. Nah, kalau dalam sebenarnya kalau dilihat dari hukum nun mati kan kalau ini adun ya, kalau nun mati bertemu ya itu bacaan apa tadi? Nah, sebenarnya kan itu. Tapi karena dalam satu kalimat dinamakan idhar mutlak. Jadi bacanya jelas harus adun ya. Nah, ya. Ini pembedaan saja, hanya terdapat kalimat ini saja idhar mutlak itu di dalam Al-Qur'an ya. Selain ini tidak ada ya. Ini hanya apa? Tambahan. Nah, ini idgham biguna. Nah, coba praktekkan untuk membaca idgham biguna. Ayo. Syarwayyaro. Nah, terus ini Miwaroi. nah, ini jadi mendengung. Miu, nah itu mendengung namanya ya. Miwaroi. Terus ini Mayyakulu. Mayyakulu. Nah, ini mendengung ya. Ini bacaan idgham karena Nun sukun bertemu ya. sukun bertemu ya. Masih banyak contohnya, nanti dicari juga ya. Masih banyak. Coba kita baca dua saja. Ini coba baca. Hisabai yasiro. Yasiro kalau wakof ya. Coba. Hisabai yasiro. Mana yang dinamakan bacaan bagaimana? Tanwin Bertemu. Hurufnya ada dua. apa? Lam dan ro. Cara bacanya dengan tanpa Tanpa mendengung. Kebalikannya idgham biguna. Idgham guna tanpa mendengung. Ini baca ya. Nah, kita masuk ke contoh iqlab. Mana cara bacanya tadi? kembali Menjadi mim, menjadikan suara nomatil tanwin menjadi mim. Nah, kita baca coba contohnya ya. Amadam ba'ida. Amadam, seperti suara mim kan ya. Amadam ba'ida. Hanya ada satu hurufnya apa? Ba. Terus ini coba satu lagi. Mim ba'dihim. Ya. Tuh, tandai bacaan iqlab tadi. Ya, kita masuk ke bacaan ikhfa hakiki. Yang mana cara bacanya adalah samar. Gimana samar-samar itu? Jadi ketika suara nun ini samar-samar ketika min syai'in. Jadi ketika mulut kita mengucapkan di nun sukunnya, mulut kita itu seolah-olah sudah apa masuk ke huruf ikhfa-nya ya, shin. Min syai'in. Nah gitu. Kita coba baca. Min syai'in. Ayo. Min syai'in. Jadi samar-samar itu begitu. Nanti ketika sudah huruf masuk ke nun sukunnya atau tanwinnya, mulutnya itu kita sudah mengucapkan huruf ikhfa-nya atau ini kalau dalam ini shin ya. Terus ini coba. Wala in qulta falan tamlika. Di kalau di mulutnya sudah kelihatan mau mengucapkan tak falan tamlika. Jadi berbeda dengan idgham biguna mendengung. Nah, tapi kalau mulutnya tidak seperti mengucapkan tak, akhirnya nanti mendengung. Nah, kalau biasa saja akhirnya mendengung. Nah, seperti idgham biguna. Jadi beda. Itu bedanya sama-sama dengan mendengung. Itu ya. Nah, ini contoh-contoh ikhfa ya. Tadi yang huruf 15 tadi.
dari nanti sama anak mencari ya. Nah, ini kesimpulan dari nun sukun itu tadi ya. Yang pertama dalam bacaan hukum nun sukun itu ada apa? Idhar. Nah, huruf idhar ada apa saja? Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, lebih tepatnya ini hamzah ya. Hamzah. Kalau alif itu yang mati, yang untuk mat itu ya, bacaan mat. Nanti kalau selanjutnya nanti di akhir juga ada bacaan mat. Hamzah, ha, ain, ghain. Nah, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Coba. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Nah, yang kedua adalah Idgham. ada Biguna. Biguna. Dan biguna. idgham biguna ada berapa hurufnya? 4. Apa saja ini? Ya, nun, mim, waw. Atau yan? Yan. Terus idgham bilaguna ada 2. apa saja? Lam, ro. Yang ketiga Iqlab. ada 1. apa saja? Ba. Yang kelima Ikhfa. ikhfa apa saja? Shad, fa, dal, ta, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, qaf, zaid, dal, dal. Ini rangkuman dari bab nun sukun atau tanwin. Nah, ini dasarnya. Nah, kita makanya materi untuk yang pertama itu harus dasarnya. Kalau dasarnya nggak bisa, ya nanti sulit untuk mempelajari selanjutnya. Nah, ini ayat dari beberapa ayat Al-Quran yang saya ambil untuk dijadikan contoh. Nah, untuk contoh tugasnya dari anak-anak nanti ya, ini nanti bisa kalau di dalam bukunya nanti bisa di garis bawah ini ya. Terus di bawahnya nanti ditulis al-muhitatum bil kafirin, ditulis nanti ada bacaan apanya ya, bacaan iklab karena ada tanwin bertemu ba. Nah, itu nanti ditulis ya. Ditulis nanti. Tuh ya. Itu di pertemuan pertama nanti penugasannya itu ya. Paham dari sini? Nah, atau mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Silakan mengenai baca tulis Al-Quran ini ya. Nah, ini sangat penting untuk ilmu membaca Al-Quran. Sebelum kita memahami maknanya, kita harus bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini ya, bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sudah seharusnya kita harus bisa membaca Al-Quran. Mengenai bab nun sukun, ada pertanyaan apa enggak ini? Silakan yang mau bertanya, nggak usah malu-malu, langsung saja ya ditanyakan kalau ada yang kurang paham. Ayo, ada apa enggak? Ada. Nah, silakan. Apa hukum mempelajari tajwid? Oh, mempelajari tajwid ya. Nah, kalau mempelajari tajwid itu hukumnya tentu wajib ya. Nah, karena Al-Quran itu termasuk apa? Dasar hukum Islam. Nah, semua hukum Islam itu pokoknya itu ada di Al-Quran. Pokok-pokoknya. Nah, penjelasannya ada di hadis. Itu hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Ada ijma, qiyas, dan makanya kalau yang pokok itu Al-Quran. Makanya kita tidak akan bisa memahami Al-Quran kalau tidak memahami ilmu tajwid terlebih dahulu. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Itu. Ada lagi. Itu Nana yang mengikuti secara langsung maupun online. Semuanya untuk
untuk penugasannya dari pertemuan pertama ini yaitu buatlah dan carilah contoh bacaan non mati atau tanwin yang terdapat di dalam Al-Quran beserta penjelasannya yang sudah Pak Torik contohkan tadi ya. Masing-masing bacaan minimal 1 ayat. Jadi dalam 1 ayat itu bacaan dalam non sukun itu apa, nanti itu ditulis di bukunya masing-masing. Tuh. Paham ya dari sini? Paham, Pak. Ini mengenai contohnya tadi sudah ya. Nah ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Di bacaannya itu ditandai. Terserah mau di garis bawahi maupun di stabilo. Yang punya stabilo bisa ya. Semuanya nanti dikerjakan. Ini untuk penugasan, untuk latihan kita supaya lebih paham ya. Kalau kita mencari di ayatnya itu kan langsung paham, langsung bisa. Itu untuk pertemuan pertama ya di Pondok Ramadan ini mengenai baca tulis Al-Quran, mengenai bab non mati atau tanwin. Mungkin itu saja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Mari kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mungkin ada kurangnya atau banyak salahnya dari awal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa kedua. See ya.